Krisis India-Pakistan 2025, api yang membara di balik Himalaya. Pendahuluan. Pada awal tahun 2025, ketegangan antara India dan Pakistan yang telah lama membara kembali meletus dalam bentuk konfrontasi terbuka. Konflik ini bermula dari sebuah serangan teroris mematikan di wilayah Pahalgam, Jammu dan Kashmir, yang menewaskan puluhan warga sipil. Seperti biasa, kedua negara saling tuding, dan retorika penuh kebencian kembali bergema di sepanjang garis kontrol, LOC, yang membelah Kashmir. Krisis ini berkembang menjadi eskalasi militer yang melibatkan serangan udara, operasi darat terbatas, hingga ancaman penggunaan kekuatan strategis. Serangan di Pahalgam dan tuduhan awal. Tanggal 22 April 2025 menjadi titik awal ledakan konflik ketika sekelompok militan bersenjata menyerang wisatawan dan warga sipil di Lembah Baisaran. Korban jiwa mencapai 27 orang, termasuk wanita dan anak-anak. India dengan cepat menuding kelompok The Resistance Front, TRF, sebagai pelaku dan menuduh Pakistan menyediakan tempat perlindungan bagi kelompok tersebut. Pemerintah Pakistan segera membantah keterlibatan dalam serangan itu, menyebut tudingan India sebagai taktik pengalihan dari persoalan internal. Operasi Sindoor, serangan balasan India. Pada 7 Mei 2025, India meluncurkan Operasi Sindoor. Dalam waktu kurang dari 72 jam, 9 target di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan dan beberapa wilayah dekat Muzaffarabad dihantam oleh serangan udara presisi. Target yang dihancurkan antara lain gudang senjata, kamp pelatihan, dan pusat komunikasi yang diduga digunakan oleh kelompok Jaish-e-Mohammed dan Lashkar-e-Taiba. India menyatakan semua serangan dilakukan berdasarkan intelijen yang akurat dan menargetkan lokasi militan tanpa melibatkan warga sipil. Reaksi Pakistan, serangan balasan dan mobilisasi militer. Menanggapi serangan tersebut, militer Pakistan mengerahkan pasukan ke sepanjang LOC dan meluncurkan operasi Zarp-e-Nasr sebagai respons langsung. Serangan rudal dan artileri menyasar instalasi militer India di wilayah Uri dan Rajouri. Pemerintah Pakistan juga menuduh India menyerang masjid dan sekolah di daerah sipil, yang memicu gelombang protes anti-India di kota-kota besar seperti Lahore dan Karachi. Dalam pidato di televisi nasional, Perdana Menteri Pakistan menyatakan, "Kedaulatan kami bukan untuk dipermainkan. Kami akan membela setiap jengkal tanah kami." Ketegangan di garis depan dan korban sipil. Pertempuran sengit terus terjadi di sepanjang LOC selama lebih dari seminggu. Laporan dari Palang Merah Internasional menyebutkan bahwa lebih dari 170 warga sipil tewas di kedua sisi perbatasan, sementara ribuan lainnya mengungsi ke kamp darurat. Sekolah dan rumah sakit menjadi sasaran tidak langsung akibat pemboman artileri. Di tengah situasi ini, kedua negara saling menuding telah melanggar Konvensi Jenewa. Serangan drone dan upaya menghantam kuil emas. Puncak dari konflik ini terjadi ketika India menuduh Pakistan meluncurkan serangan drone dan rudal ke arah kuil emas di Amritsar, tempat suci umat Sikh. India mengklaim bahwa serangan berhasil digagalkan oleh Sistem Pertahanan Udara, AKAF, dan Barak 8. Sebagai balasan, India menyerang pusat komando drone milik Pakistan yang terletak di dekat Rawalakot. Insiden ini memicu kemarahan di komunitas Sikh global dan membuat tekanan internasional terhadap Pakistan meningkat tajam. Internasional dan mediasi diam-diam. Negara-negara besar seperti AS, China, dan Rusia mulai mendorong kedua negara untuk menahan diri. Dalam sebuah laporan dari Dewan Keamanan PBB, disebutkan bahwa konflik bersenjata antara dua negara bersenjata nuklir adalah ancaman nyata bagi stabilitas kawasan Asia Selatan. Laporan dari Financial Times menyebutkan bahwa mantan Presiden Donald Trump diam-diam menghubungi pemimpin kedua negara, menawarkan diri sebagai mediator. Namun, India bersikukuh bahwa tidak ada peran pihak ketiga dalam urusan bilateral kami. Gencatan senjata dan retorika baru. Setelah 2 minggu konfrontasi dan lebih dari 500 korban jiwa, India dan Pakistan akhirnya sepakat untuk menghentikan permusuhan melalui saluran komunikasi langsung antara pejabat militer. Namun, hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata, kedua belah pihak kembali saling menuduh telah melanggar kesepakatan. Meskipun begitu, tekanan dari komunitas internasional dan situasi ekonomi di Pakistan yang memburuk memaksa kedua pihak untuk menahan diri. Dampak ekonomi dan sosial. Konflik ini memberi dampak serius bagi perekonomian kedua negara. Pakistan, yang tengah bernegosiasi dengan IMF,
menghadapi tekanan tambahan dengan disahkannya 11 syarat reformasi ekonomi tambahan. Di India, pasar saham anjlok sementara nilai tukar rupiah merosot terhadap dolar AS. Warga sipil, terutama di wilayah perbatasan, mengalami trauma dan kehilangan tempat tinggal. Kesimpulan, konflik India-Pakistan 2025 menjadi pengingat nyata bahwa perdamaian di Asia Selatan masih sangat rapuh. Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan, akar masalah seperti sengketa Kashmir, ekstremisme lintas batas, dan ketegangan etnoreligius masih tetap ada. Dibutuhkan keberanian politik dan kepercayaan antar negara untuk mencegah meletusnya kembali api perang yang bisa meluas menjadi bencana regional. Hingga saat itu tiba, bayang-bayang konflik terus mengintai di balik punggung Himalaya. Peran media sosial dan disinformasi. Sepanjang konflik, media sosial menjadi medan tempur propaganda. Tagar seperti Stand with Kashmir dan Strike Back India menjadi trending global, menyulut emosi jutaan pengguna internet. Berbagai video dan foto berdarah tersebar, sebagian di antaranya dipastikan palsu oleh lembaga fact-checking. Disinformasi ini memperkeruh suasana dan bahkan menimbulkan kekerasan di komunitas diaspora di luar negeri. Strategi siber, perang tanpa senjata. Serangan siber meningkat secara dramatis. Situs web pemerintah India dan Pakistan beberapa kali diretas. Serangan DOS, phishing, hingga upaya sabotase terhadap jaringan listrik dilaporkan terjadi, diduga berasal dari unit-unit siber militer masing-masing. Pusat Respon Insiden Siber India, CERT-In, menyatakan telah menggagalkan 34 upaya sabotase digital selama konflik. Mobilisasi nasional dan sentimen nasionalis. Kedua negara menyaksikan lonjakan tajam dalam mobilisasi sukarelawan dan retorika nasionalis. Partai nasionalis Hindu di India menggunakan krisis untuk memperkuat citra keras mereka terhadap Pakistan. Di sisi lain, militer Pakistan kembali meraih simpati rakyat yang sebelumnya kecewa atas krisis ekonomi. Para pemimpin religius dan tokoh budaya turut memperkeruh suasana dengan retorika emosional. Situasi pengungsi dan krisis kemanusiaan. Lebih dari 300.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik. Kamp pengungsi darurat didirikan di wilayah Punjab dan Ladakh. Kekurangan air bersih, makanan, dan obat-obatan menjadi masalah utama. LSM lokal dan internasional mengeluhkan akses yang dibatasi oleh aparat keamanan untuk menyalurkan bantuan. Suara dari Kashmir, di antara dua api. Warga Kashmir, baik di sisi India maupun Pakistan, kembali menjadi korban terbesar. Para pemimpin lokal menyuarakan keprihatinan bahwa Kashmir hanya dijadikan pion politik dalam konflik besar. Kami tidak ingin jadi sasaran serangan atau simbol patriotisme. Kami ingin damai dan hidup normal, kata seorang guru di Srinagar dalam wawancara dengan BBC. Ketegangan di perairan, insiden di Run of Kut. Sebuah insiden baru terjadi di Laut Arab dekat Run of Kut ketika kapal patroli India dan Pakistan nyaris saling menembak. India mengklaim kapalnya dibayangi oleh kapal tempur Pakistan, sementara Pakistan menyebut India memasuki zona maritimnya secara ilegal. Ketegangan laut ini meningkatkan kekhawatiran akan perluasan konflik ke wilayah laut. Ancaman nuklir, retorika yang berbahaya. Dalam konferensi pers yang menegangkan, pejabat tinggi militer Pakistan menyebutkan bahwa semua opsi berada di atas meja jika kedaulatan Pakistan terus dilanggar. Pernyataan ini ditanggapi serius oleh komunitas internasional, mengingat kedua negara memiliki senjata nuklir. India menanggapi dengan menyebut bahwa India tidak mengobarkan perang, tetapi tidak akan mundur bila diserang. Reaksi dunia Islam dan Asia. Beberapa negara mayoritas Muslim menyuarakan dukungan terhadap Pakistan, sedangkan negara-negara ASEAN dan Asia Timur menyerukan netralitas dan perdamaian. Indonesia, Malaysia, dan Jepang secara bersama mengeluarkan pernyataan yang mendorong gencatan senjata permanen dan dialog Kashmir yang menyeluruh. Peta baru politik regional. Konflik ini membuat Tiongkok semakin berhati-hati karena perbatasannya dengan India, di Aksai Chin dan Arunachal Pradesh, juga menjadi titik rawan. Tiongkok menggelar latihan militer besar-besaran di Tibet Barat sebagai pesan diam-diam kepada India. Sementara itu, hubungan India-AS menguat karena kerjasama logistik dan intelijen selama konflik meningkat drastis. Harapan dan tantangan ke depan. Meski gencatan senjata kembali diperbarui pada 18 Mei 2025, situasi masih rapuh.
Dialog track 2 yang melibatkan akademisi dan tokoh sipil dari kedua negara mulai dilakukan di Istanbul dan Doha. Namun, rakyat di perbatasan masih hidup dalam ketakutan. Jalan menuju perdamaian masih panjang dan berliku, tetapi suara-suara damai terus berusaha mengalahkan gemuruh senjata. Hanya waktu dan kebijaksanaan para pemimpin yang akan menentukan apakah api di balik Himalaya akan padam atau kembali menyala.